Terima kasih seluruh Bapak Ibu guru hebat telah berkunjung kembali di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas ruang kolaborasi sesi pertama pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Bersama dengan saya Agnes Ganumbah, calon guru penggerak angkatan 11, guru di SMP swasta Bintang Laut. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi Bapak Ibu, video tugas ini merupakan hasil kerja kelompok B yang dimana beranggotakan ada Ibu Selvianti Bali, Bapak Pahlan Tanjung, dan oleh saya sendiri Agnes Ganumbah. Kami didampingi oleh Ibu Fasilitator Herta Syalagan SPD MPD dan Bapak Pengajar Praktik oleh Bapak Beatus Beji Seki Halawa SPD. Sekarang kita akan mengenal apa pengertian daripada pembelajaran sosial dan emosional yang disingkat dengan PSE. Pembelajaran ini adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Bapak Ibu, tujuan aspek sosial dan emosional ini adalah agar dapat kita memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, kemudian menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, kemudian merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif ataupun keterampilan berelasi, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya kita akan melihat mengenai kerangka kompetensi sosial dan emosional ini. Yaitu yang pertama ada kesadaran diri. Kesadaran diri ini merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua, manajemen diri. Manajemen diri ini merupakan kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga, kesadaran sosial. Kesadaran sosial merupakan kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Berikutnya ada keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Yang terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini merupakan kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar asas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Untuk menambah wawasan kita mengenai KSE, marilah kita mengerjakan beberapa soal. Dan soal ini berada di ruang kolaborasi sesi pertama yang telah dikerjakan oleh kelompok B. Soal pertama, diskusikan dan susunlah 5 ide penerapan 5 KSE sesuai dengan karakteristik jenjang pendidikan yang Anda ampu dan tuliskan dalam tabel 3.1. Anda dapat menggunakan prinsip ATM, amati, tiru, dan modifikasi dari berbagai ide yang sudah Anda pelajari dalam modul maupun sumber lainnya sebagai referensi. Jawaban kami dari kelompok B yaitu pada tabel
3.1 Ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid. KSE yang akan dikembangkan salah satunya adalah kesadaran diri. Bentuk implementasinya adalah tentang pengajaran eksplisit atau integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, atau penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, yaitu pada bentuk implementasi ini mengidentifikasi emosi-emosi dalam guru. Skenario penerapannya ada dua, yaitu ada deskripsi kegiatan pembelajaran atau apa yang dilakukan dan dikatakan guru. Jadi di sini guru mengajak murid hening sejenak untuk mengidentifikasi perasaannya saat ini. Dengan guru mengatakan, silahkan diamati ya, kemudian simpan di dalam hatimu dan pikirkanlah apa yang kamu rasakan. Perkataan tersebut diberi kepada siswa. Deskripsi tambahannya di sini siapa yang terlibat, di mana, waktu dan durasi, dan kebutuhan apa yang dibutuhkan atau perlengkapannya. Yang terlibat di sini adalah guru dan murid, tempatnya di sekolah atau di kelas. Waktu yang dibutuhkan adalah awal pembelajaran minimal 10 menit. Perlengkapan yang dibutuhkan ada stick notes, gambar ekspresi wajah, dan jurnal bergambar. Selanjutnya kita akan melihat mengenai kerangka kompetensi sosial dan emosional ini. Yaitu yang pertama ada kesadaran diri. Kesadaran diri ini merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua, manajemen diri. Manajemen diri ini merupakan kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga, kesadaran sosial. Kesadaran sosial merupakan kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. KSE berikutnya adalah keterampilan berelasi. Dengan penguatan berkomunikasi dengan efektif dan mengembangkan relasi atau hubungan positif. Deskripsi kegiatannya adalah di sini guru mengelompokkan siswa dalam kelompok kecil atau kelompok berpasangan. Kemudian guru memberi batas waktu terhadap siswa yang membaca, sedangkan yang mendengarkan tidak dapat memotong penjelasan atau memberikan respon sebelum pembaca selesai. Yang terlibat di sini adalah guru dan murid di tempat kelas sendiri. Waktu awal pembelajaran minimal 25 menit. Perlengkapan yang digunakan adalah kertas dan pulpen. KSE yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dengan penguatan misalnya berlatih membuat keputusan, berpikir kritis, dan dapat berperan dengan baik. Deskripsi kegiatannya adalah di sini siswa melakukan diskusi kelompok. Mereka bekerja, berdiskusi, dan menuliskan jawaban pertanyaan yang terdapat di dalam lembar kerja atau lembar LKPD siswa. Dan sebelumnya, guru sudah mengajari siswa tentang pembagian peran. Ada ketua, penulis, pencatat waktu, dan penyaji. Yang terlibat adalah guru dan murid. Tempatnya tentu di kelas dengan waktu awal pembelajaran minimal 10 menit. Perlengkapan yang digunakan adalah kertas dan pulpen. Sekarang kita akan masuk pada soal yang kedua. Di sini soalnya susunlah 2 ide penguatan pembelajaran dan 5 KSE untuk PTK.
Jadi, jawaban kami dari kelompok B pada tabel 3.12 ID. Penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. Bentuk penguatannya yang pertama adalah kolaboratif, belajar, dan menjadi teladan. KSE yang dikembangkan adalah KS kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan keputusan yang bertanggung jawab. Dengan skenario penerapan, deskripsi kegiatan penguatan yang pertama itu mengimplementasikan pembelajaran kompetensi sosial emosional di sekolah bersama dengan rekan guru dengan teknik stop dan push. Dengan kegiatan yang pertama melakukan aksi nyata dan berkolaborasi dengan murid dan seluruh rekan guru. Deskripsi tambahannya adalah yang terlibat CGP, kepala sekolah, seluruh rekan guru di tempat sekolah. Kemudian waktu 80 menit sampai selesai. Perlengkapan yang digunakan adalah project, laptop, dan sound system, dan yang lain-lainnya. Jawaban kami yang kedua adalah penguatan IHT. Dalam pembuatan media pembelajaran adalah guru memanfaatkan teknologi untuk merancang materi pelajaran mereka dengan menggunakan beragam media seperti presentase, video, dan aplikasi dengan tujuan meningkatkan efektivitas pembelajaran dan interaktivitas. Di sini guru membutuhkan keterampilan teknologi, pemahaman kurikulum, dan kreativitas untuk menciptakan pengamalan pembelajaran yang menarik, mendukung pemahaman siswa, dan meningkatkan motivasi belajar. Dengan deskripsi tambahannya, yang terlibat kepala sekolah dan seluruh rekan guru. Tempatnya di sekolah pada waktu awal tahun pembelajaran. Perlengkapannya yang digunakan adalah tentu ruang kelas, project, dan laptop, serta yang lainnya. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikian saja pemaparan saya tentang pembelajaran sosial dan emosional. Saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila penyampaian saya banyak kelemahannya. Salam dan bahagia untuk kita semua Bapak Ibu. Ya ahowu.